Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang cukup menarik dan baru, yaitu tentang status halal dari kultur meat atau daging yang berasal dari laboratorium. Produk ini banyak dibicarakan karena diproduksi dengan metode yang berbeda dari daging pada umumnya. Namun, bagaimana hukum kehalalan dalam perspektif fikih? Mari kita kupas bersama. Pertama, mari kita pahami apa itu kultur meat. Secara sederhana, kultur meat adalah daging yang dihasilkan dari teknik kultur sel. Jadi, sel hewan diambil dan dikembangkan di laboratorium sehingga kita bisa memiliki daging tanpa perlu menyembelih hewan secara langsung. Proses ini menimbulkan pertanyaan, apakah daging laboratorium ini memenuhi syarat halal? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian." Surah Al-Baqarah ayat 172. Ayat ini memberikan dasar bahwa umat Islam diperintahkan untuk makan makanan yang baik dan halal. Jadi, dalam konteks kultur meat, penting bagi kita untuk menilai apakah daging ini memenuhi kategori baik dan halal. Selanjutnya, kita juga bisa mengacu pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada dalil eksplisit yang mengharamkan suatu makanan, maka makanan itu bisa dianggap halal. Ini memberikan ruang bagi kita untuk menilai kultur meat dalam konteks yang lebih luas. Secara umum, ulama sepakat bahwa kehalalan suatu makanan tergantung pada asal-usulnya dan cara penyembelihannya. Jadi, jika kultur meat berasal dari hewan yang halal dan tidak ada unsur haram dalam prosesnya, maka makanan ini biasa dianggap halal. Untuk lebih jelasnya, mari kita bedah aspek-aspek kunci yang mempengaruhi status kehalalan. Jika sel yang digunakan berasal dari hewan yang halal seperti sapi atau ayam, maka secara asal-usul bisa dikatakan halal. Teknik kultur sel tidak melibatkan penyembelihan hewan secara langsung. Ini bisa menjadi pertimbangan karena dalam Islam ada ketentuan terkait penyembelihan hewan. Kandungan bahan tambahan penting juga diperiksa. Apakah ada bahan tambahan haram dalam prosesnya? Jika tidak, maka ini tidak menjadi masalah. Sekarang, mari kita lihat pendapat lembaga keagamaan. Pertama, dari Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa nomor 35 tahun 2013 menyatakan bahwa daging yang dihasilkan dari rekayasa genetika seperti kultur meat bisa dianggap halal jika memenuhi syarat hewan asalnya halal, produk tidak membahayakan kesehatan, dan tidak ada bahan haram. Jadi, dari MUI, produk ini bisa dianggap halal jika memenuhi kriteria tertentu. Namun, ada pandangan yang berbeda dari Nahdlatul Ulama dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 2021. NU menyatakan bahwa daging berbasis sel adalah haram. Pandangan ini mempertimbangkan aspek penyembelihan dan status hukum dari sel hewan yang tidak melalui proses penyembelihan. Selain kehalalan, faktor keamanan pangan juga harus diperhatikan. Produk hasil rekayasa seperti kultur meat harus bebas dari bahan berbahaya dan memenuhi standar kesehatan agar aman dikonsumsi. Jadi, ada perbedaan pandangan ulama tentang status halal kultur meat. MUI memberikan kelonggaran jika syarat-syarat halal dipenuhi, sementara NU menyatakan haram. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai konsumen muslim untuk mempertimbangkan panduan dan lembaga resmi seperti MUI atau NU dan memastikan produk ini sudah mendapat sertifikat halal sebelum mengonsumsinya. Sebagai penutup, kami sarankan kepada produsen kultur meat untuk mendapatkan sertifikat halal agar lebih diterima oleh konsumen muslim, baik di Indonesia maupun di pasar global. Ini penting untuk menjamin bahwa produk ini memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk selalu cek label halal produk untuk mengonsumsinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.